Pak Isman yang mewakili Pak Direktur ATK, kemudian Bapak dari PT Cipta Usaha ya, kemudian Bapak dari Ketua Presidium atau Sekretaris, diwakili Pak Sekretaris, kemudian Pak Tarman dari Magetan, terima kasih, kemudian Direktur Eksekutif Presidium, kemudian teman-teman dari lingkup Kementerian Perindustrian yang di Jawa Timur, kemudian teman-teman pers dan para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Isman, Pak Mario, bahwa Pak Kepala Dinas kami saat ini karena ada tugas di Pacitan kaitannya dengan pelantikan Bupati Pacitan dan Ketua DPR Nasda Kabupaten Pacitan yang tidak bisa hadir. Namun demikian mewakilkan pada kami dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian yang kedua bahwa kegiatan ini sebetulnya merupakan suatu kegiatan yang cukup bagus. Karena beberapa minggu yang lalu kami diminta untuk menyusun profil investasi yang akan dibawa oleh Pak Gubernur Jawa Timur ke Jepang maupun ke Eropa yang berkaitan dengan bagaimana menarik investasi yang ada di Jawa Timur, termasuk alas kaki. Namun demikian, sementara kami membuat satu profil investasi hanya berdasarkan dengan potensi Jawa Timur terhadap alas kaki, termasuk beberapa kegiatan yang sifatnya cukup dapat mengangkat perekonomian Jawa Timur, yaitu salah satunya adalah Kimopolis Klaster Perhiasan. Semuanya di bawah Pak Isman, Direktur Jenderal ATK. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus Pak Isman, kami laporkan, begitu juga Pak Mario, bahwa alas kaki di Jawa Timur ini merupakan 5 komoditi yang sementara dipacu, dan apabila kebijakan dari Kementerian Perindustrian tentang pengembangan alas kaki dengan pendekatan klaster, maka alas kaki ini sedikit demi sedikit sudah mulai nampak dalam artian kolaborasi yang ada ini sudah mulai terlihat, yaitu adanya kerjasama antara beberapa industri kecil, yaitu industri kecil yang pertama adalah pengepul jahit sepatu, pengepul apel khusus, kepada industri-industri kecil yang mana di 3 kabupaten 1 kota yang berkembang. Yang pertama adalah Kabupaten Sidoarjo, kemudian yang kedua adalah Kota Mojokerto, kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Mojokerto, dan yang keempat adalah Kabupaten Jombang, dengan tidak lupa pendukung semuanya klaster adalah Kabupaten Magetan. Kami juga sudah berusaha untuk menemukan antara pengrajin kulit yang ada di Kabupaten Magetan dengan para pengusaha kulit atau pengusaha sepatu alas kaki yang ada di Sidoarjo maupun Mojokerto, walaupun sampai saat ini sebetulnya belum ketemu, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas kulit yang diproduksi oleh Magetan. Tapi demikian, teman kami Pak Tarman ini tengah berusaha untuk bagaimana membina industri kecil yang ada di Kabupaten Magetan di dalam rangka menyiapkan produksi kulit yang bisa digunakan oleh teman-teman alas kaki yang ada di Sidoarjo, Mojokerto maupun yang ada di Jombang. Pak Isman dan Pak Mario, bahwa klaster alas kaki ini merupakan suatu klaster yang sangat diharapkan di Jawa Timur, karena di samping menyerap tenaga kerja dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran maupun kemiskinan,
Namun demikian, APBD Jawa Timur cukup besar menyediakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di bidang apel sepatu. Saya terima kasih kepada Kementerian Perindustrian bahwa Kementerian Perindustrian lewat dua Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, ini telah menyiapkan beberapa anggaran APBN untuk pelatihan. Terbukti bahwa besok pagi Pak Direktorat Neka akan membuka pelatihan, dan ini alhamdulillah Pak Isman, saya terima kasih banget dari Jawa Timur. Kemudian sekarang sedang kami upayakan adalah oleh Pak Ali dengan ketemu perantara oleh Pak Ali berdasarkan pertemuan antara Pak Ali dengan dari Direktorat Aneka yang berkaitan dengan anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Kemarin sempat kita bersama-sama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi bahwa kami informasikan bahwa di Kementerian Tenaga Kerja itu ada uang 1 triliun yang harus direbut di dalam rangka untuk mencukupi pelatihan tenaga apel sepatu. Begitu Pak ya. Hanya kemarin saya ditanya, masuk di dirjen apa? Saya ngomong pokoknya dirjennya itu kaitannya dengan pelatihan semua. Ternyata dia mengatakan bahwa itu dirjen Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas, betul. Jenderal Produktivitas, beliau mengatakan begitu, dan beliau akan sekarang berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk nantinya bagaimana caranya anggaran APBN yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja bisa diikutkan membantu dalam mengatasi masalah tenaga kerja. Sesuai dengan Apris itu menginformasikan bahwa kebutuhan tenaga kerja adalah 40.000. Kaget gitu. Maksud saya, loh ini saya berdasarkan data permintaan dari pengusaha. Itu untuk industri besar dan industri kecil Pak. Namun demikian bayangan dia cuma 4.000, tidak keliru tadi, tidak petahnya itu tadi. Ternyata setelah Pak Heri Kepala Dinas dijelaskan oleh Pak Fatah Yasin, Kepala Dinas Pemda Provinsi, ternyata beliau bisa memaklumi dengan kebutuhan itu karena ada beberapa investor yang mau masuk dalam kaitannya dengan pembukaan industri alas kaki yang ada di Jawa Timur. Kemudian hal ini telah dilaporkan kepada Pak Gubernur. Pada prinsipnya Pak Gubernur hanya memerintahkan kepada dinas yang melayani publik untuk mempercepat perizinan adanya beberapa investor. Pak Mario dan Pak Isman yang saya hormati, bahwa dalam FPBD kali ini tentunya ada semacam output yang sangat kita harapkan. Untuk itu walaupun pesertanya sedikit tapi semakin bagus, karena fokus daripada output pertemuan pada pagi hari ini merupakan suatu hal yang nantinya dapat kami bawa, paling tidak kami promosikan, atau paling tidak promosi investasi itu bisa sesuai dengan apa yang menurut penelitian dari PT Cipta Usaha, kira-kira apa yang harus kita promosikan di dalam rangka untuk pengembangan alas kaki yang ada di Jawa Timur. Dan secara kebetulan kami ada satu teman pers Pak yang sengaja kami ikutkan di sini, bukan karena apa, karena di dalam rangka sekaligus menginformasikan kepada dunia, karena beliau adalah dari portal Jatim Pak, dari Cyber City, dari cyber informasi. Beliau akan menginformasikan kira-kira potensi Jawa Timur dan mereka untuk menjadi investasi dari negara-negara asing itu bisa paling tidak menjadi suatu promosi begitu Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah forum grup diskusi ini, fokus grup diskusi ini kita mulai bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita
menghasilkan paling tidak bisa mengungkit perekonomian Jawa Timur di masa depan. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan dibuka. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami kembalikan kepada kami dari Direktorat Industri Tekstil dan Aneka, sekarang memang namanya Tekstil Aneka, ingin menyampaikan satu bahasan forum diskusi grup. Tapi ini forum ini sebenarnya adalah target tahun 2010, sehingga di dalam judul tadi adalah Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal IRMK. Nah, yang sekarang sebetulnya Direktorat Jenderal ini sudah berlebur dan sudah tidak ada. Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Tekstil dan Aneka atau dulunya Direktorat Aneka sudah sejak beberapa tahun yang lalu telah mencoba untuk mendorong pengembangan industri alas kaki, ya, terutama pada basis-basis industri. Dan Jawa Timur ini merupakan satu basis industri alas kaki. Nah, yang telah dilakukan oleh Direktorat Aneka waktu itu atau sekarang Direktorat Tekstil dan Aneka adalah beberapa hal, yaitu mengenai diklat. Pada tahun kemarin itu ada 10 angkatan, kemudian tahun ini juga insya Allah 10 angkatan, kemudian bantuan mesin untuk kulit, kemudian mengenai restrukturisasi mesin untuk alas kaki, dan beberapa hal yang terkait dengan untuk mendorong pengembangan industri alas kaki. Pada kesempatan ini dari PT Tirta Sentosa adalah suatu perusahaan yang telah melakukan studi mengenai peluang investasi untuk supporting industri alas kaki. Ini mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian hasil survei tersebut. Nah, hasil ini adalah bukan berarti dalam rangka untuk mempertahankan disertasi, tetapi bahasa ini adalah untuk menggali lebih banyak dan lebih sempurna dari hasil kajian tersebut. Dan setelah ini dilakukan suatu bahasan lebih mendalam, kita diharapkan pada tahun ini juga akan dilakukan satu sosialisasi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan masukan yang maksimal, terutama dari industri kulit, dari industri imitasi, dari industri sol, dari industri karet dan plastik. Nah, kami sangat mengharapkan masukannya. Oleh karena itu kami tidak akan panjang lebar. Mohon Bapak Mario untuk menyampaikan presentasinya. Kali ini adalah secara finansial ataupun kualitatif. Dari analisa kelayakan kita ketemu peluang investasinya. Peluang investasinya ini adalah regulasi ataupun mapping. Dari regulasi mapping ini keluar didukung menjadi peluang investasi. Baru dari peluang investasi serta potensi yang ada itu keluar urutan peluangnya. Jadi peluang terbesar apa, peluang terkecil apa? Nilai balance seperti ini. Kemudian nanti ternyata di daerah provinsi Jawa Timur nanti mungkin
tiga kali lipat dari atau 4 kali lipat dari yang ada, Iya. maka berarti kan akan perubahan ininya yang atasnya. Gini Pak, pola pikirnya gini. Data global Jawa Timur ke depan itu memiliki potensi yang besar untuk supporting alas kaki. Jadi menurut saya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus melihat Jawa Timur sebagai satu daerah yang berpotensi besar dalam investasi industri pendukung alas kaki. Saya rasa dengan jumlah penduduk yang besar, terus infrastruktur yang ada, itu perlu dilakukan langkah-langkah optimal dalam meningkatkan produksi ataupun kualitas daripada supporting alas kaki itu sendiri, sehingga kedepannya banyak investor yang mau datang ke Jawa Timur untuk menanamkan modalnya di bidang supporting alas kaki. Jadi di sini ada dua yang saling berkaitan antara alas kaki ataupun industri pendukung alas kaki. Dua-duanya harus tingkatkan kualitasnya. Dua-duanya harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena di sini peningkatan industri ini sangat didukung oleh pemerintah Jawa Timur sendiri. Saya dari PT Cipta Nusa Buana Sentosa merekomendasikan bahwa untuk alas kaki, industri yang sangat berpotensial untuk investasi adalah industri non sepatu sport. Sedangkan untuk supporting alas kaki itu lebih mengarah ke komponen serta imitasi ataupun alas kaki berbahan dasar karet, plastik ataupun depannya perlu ada raw material center yang ada di Jawa Timur sehingga mengakomodir bahan baku apa yang kurang di Jawa Timur, apa yang sulit sehingga bisa diadakan. Regulasi pemerintah sangat berperan dalam hal tersebut. Tapi kedepannya raw material center, suatu tempat di mana seluruh permasalahan bahan baku dapat dipecahkan.